Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, firman Tuhan pada siang hari ini, firman Tuhan Prapaskah Bapak Ibu ya. Dan kita akan belajar tentang yang namanya paradigma ketaatan. Katakan sama-sama ketaatan. Ya, ketaatan ini penting Bapak Ibu. Ya, jadi salah satu ciri daripada murid Kristus adalah dia berjalan dalam ketaatan yang total Bapak Ibu. Ya, jadi Yesus bukan hanya sekedar memberikan perintah dalam amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan. Katakan sama-sama, ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan itu apa Bapak Ibu? Itu bicara masalah ketaatan. Tapi Yesus sendiri juga memberikan contoh buat kita. Besoknya dia mau disalib, besoknya dia mau mati. Hari sebelumnya di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapanya. Dia berdoa, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi statement terakhir dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani membuktikan ketaatannya sampai mati Bapak Ibu. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yang mengerti katakan amin. Ketaatan ini penting Bapak Ibu. Nah, saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah dengar nama ini enggak? Erik Weihenmayer Bapak Ibu. Pernah dengar nama itu? Ya, minimal kasih kode lah Bapak Ibu ya, jangan diem aja. Ditanya kok diem aja. Pernah dengar nama itu? Asik. Nah Bapak Ibu siapa Erik Weihenmayer ini? Erik Weihenmayer ini adalah salah seorang Bapak Ibu yang pernah mencapai puncak Gunung Everest Bapak Ibu ya. Jadi orang yang bisa mencapai puncak Gunung Everest ini bukan hanya sekedar punya hobi naik gunung Bapak Ibu ya. Tapi orang ini harus punya kekuatan ekstra, harus punya disiplin yang tinggi, harus bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah apa yang membedakan Erik Weihenmayer dengan para pendaki lainnya? Erik Weihenmayer adalah seorang tunanetra, seorang yang buta, seorang yang tidak punya penglihatan. Bagaimana mungkin seorang yang buta, yang tunanetra bisa mencapai puncak Gunung Everest? Dia pergi nggak sendirian Bapak Ibu, dia pergi dengan tim. Dan pemimpin timnya yang paling depan Bapak Ibu, tangannya itu dikasih lonceng Bapak Ibu. Artinya begini, kalau lonceng yang sebelah kiri itu terdengar, itu berarti Erik Weihenmayer dia harus bergeser ke kiri atau berjalan ke kiri. Yang mengerti katakan amin. Kalau loncengnya bunyi sebelah kanan, itu berarti Erik harus bergeser ke sebelah kanan atau berjalan ke sebelah kanan. Jadi salah satu kunci kenapa Erik Weihenmayer bisa mencapai puncak Gunung Everest. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Dengar-dengaran. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Memang kalau kata dengar diulang 2 kali dikasih akhiran an tambah keren artinya. Beda dengan kata yang lain. Ya, saya kasih contoh. Mobil, bagus gak? Bagus. Coba ulang 2 kali kasih akhiran an. Jadi mainan Bapak Ibu ya, jadi gak serius ya kan. Tidur bagus gak? Bagus. Coba ulang 2 kali dikasih akhiran an. Tiduran, gak serius tidurnya, gak lelap tidurnya. Tapi kalau dengar diulang 2 kali dikasih akhiran an, tambah mantap artinya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, dengar-dengaran. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar ya dari sebuah kisah yang sangat luar biasa di dalam Lukas 5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, kita belajar prinsip apa dari kisah ini Bapak Ibu ya. Di mana Yesus memberkati Simon Petrus dengan ikan yang berlimpah. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan kita akan berakhir di ayat yang ke-7. Yang mengerti katakan amin. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, 1-3. Katakan sama-sama, sedang membasuh jala. Ya, bisa disimpan di sini sebentar Bapak Ibu, kata itu sedang membasuh jala, ya, itu kata penting Bapak Ibu. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat, 1-3. Katakan sama-sama, tebarkanlah jalamu.
Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Katakan sama-sama, menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6, 1-3. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir apa? Tenggelam. Ya, jadi ketika jalannya ditarik, apa yang terjadi? Jangan bilang tenggelam. Jalannya ditarik, jalannya hampir robek. Oke. Perahunya diisi ikan, apa yang terjadi? Perahunya hampir tenggelam. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hari saya ada membaca satu buku ya. Nah, buku ini bercerita tentang kisah ini Bapak Ibu. Jadi waktu Yesus menyuruh Simon Petrus menebarkan banyak jala, di buku itu dikasih dalam kurung Bapak Ibu, jamak. Katakan sama jamak. Saya bingung, kok jamak ya? Kemudian waktu saya cek di Alkitab bahasa Inggris, ternyata waktu Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jala, ternyata kata dalam bahasa Inggris bukan dipakai kata net, tapi nets. Katakan sama nets. Nets itu artinya apa? Banyak jala Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya kalau di perahu Simon Petrus ada 5 jala, berarti Simon Petrus harus menebarkan 5 jala. Kalau di dalam perahu Simon Petrus ada 10 jala, Simon Petrus harus menebarkan 10 jala. Jadi Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan banyak jala. Tapi waktu saya cek bagaimana respon Simon Petrus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras mencari ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ternyata kata bahasa Inggris yang dipakai, respon Simon Petrus menebarkan cuman 1 jala. Kata yang dipakai itu net, bukan nets. Katakan sama-sama, yang ditebarkan Simon Petrus cuman 1 jala. Udah pada makan belum nih? Ulang, 1 jala. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, setengah ketaatan, bukan ketaatan. Oke? Yesus menyuruh Simon Petrus tebarkan banyak jala, tapi kenapa Simon Petrus hanya menyebarkan cuma 1 jala Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Kenapa Simon Petrus cuma menebarkan 1 jala? Yang bisa jawab angkat tangan. Kalau benar saya kasih angpau 1 orang 1 juta. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang salah jawab, ya Bapak Ibu satu-satu mesti kasih 1 juta angpau buat saya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bapak Ibu. Hah? Alasan yang pertama Bapak Ibu, kenapa Simon hanya menebarkan 1 jala, padahal perintahnya tebarkan banyak jala. Yang pertama, karena Simon itu bukan nelayan kemarin sore Bapak Ibu. Simon Petrus itu bukan nelayan kaleng-kaleng. Simon Petrus itu adalah nelayan profesional. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari budaya pendidikan orang Yahudi, anak-anak Yahudi usia 10 sampai 15 tahun, dia sekolah di Bet Midrash Bapak Ibu, yang pinter-pinter itu dipilih oleh rabi dan masa depannya akan jadi rabi. Katakan sama-sama, yang pinter-pinter jadi rabi. Yang pinter-pinter masuk sekolah teologi ya Bapak Ibu. Bukan kayak orang Kristen zaman now. Sekarang kan yang masuk sekolah teologi kan kira-kira yang udah gagal, gak punya masa depan. Udahlah terakhir sekolah teologi kan begitu kebanyakan. Ya bukan yang di sini Bapak Ibu, kalau yang di sini mah yang pilihan semua. Aminnya agak kurang semangat nih. Yang di sini mah pilihan semua. Haleluya ya kan. Tapi yang pinter-pinter di zaman itu dipilih rabi akan jadi rabi. Nah anak-anak yang kureng. Katakan saja anak-anak kureng. Tahu ya kureng ya. Yang gak pinter begitu Bapak Ibu. Nah mereka ini kemana? Mereka ini akan dipulangkan ke orang tua mereka. Dan mereka akan bekerja sesuai dengan pekerjaan orang tua mereka. Jadi kalau bapaknya petani, anaknya ngapain?
jadi petani. Kalau bapaknya nelayan, anaknya? Nah, Simon Petrus itu bukan rasul pinter ternyata. Ya, murid Yesus yang pinter cuma 3 orang Bapak Ibu. Iya kan? Lukas, Paulus, dan Dieter Nikolas. Ketawanya agak menghina tapi gak masalah Bapak Ibu. Yang lain itu kan pemungut cukai, yang lain cuma nelayan Bapak Ibu, betul gak sih? Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan usia 10 sampai 15 tahun, Simon Petrus sudah berjibaku di lautan Bapak Ibu. Udah main-main dengan jala Bapak Ibu. Jadi dia mengerti dengan pasti bulannya, dia mengerti dengan pasti spot-spot di mana dia bisa nangkap ikan. Dan kalau hari itu dia nggak nangkap ikan, berarti apa? Berarti dia tahu memang bukan musim dan bulannya. Itu sebabnya ketika dia nyampe di darat, dia berjumpa dengan Yesus, diajak lagi ke tengah laut, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu Yesus menyuruh, yang dia lakukan cuma setengah ketaatan. Kenapa? Karena seringkali yang menjadi penghalang kita untuk berjalan dalam ketaatan adalah karena kita merasa lebih punya pengalaman dan lebih pintar daripada Tuhan. Halo, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, otak lu cuma segede gini doang. Jangan sok pintar sama Tuhan. Setuju gak Bapak Ibu? Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dari ujung sampai ujung. Dia Alfa dan dia Omega, dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau dia ngawali, dia tahu endingnya apa. Jangan kita merasa lebih pintar dan lebih punya pengalaman daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa Yesus menyuruh tebarkan banyak jala? Tapi yang ditebarkan sama Simon cuma 1 jala. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita membaca Lukas 5 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Lukas 5 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Lukas 5 ayat yang kedua, 1, 2, 3. Yesus melihat 2 perahu di mana? Di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang apa katanya? Membasuh jala. Halo? Berarti begini, dari ayat ini kita dapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata nelayan-nelayan di zaman itu, waktu mereka malam-malam nangkap ikan, pagi-pagi mereka pulang sampai di pantai, mereka nggak bisa langsung pulang Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata masih ada 1 PR lagi yang harus mereka lakukan, yaitu apa? Membasuh jala. Katakan beresin jala. Pernah ketemu benang kusut? Benang tahu nggak benang? Kusut tahu kusut. Pernah mengurai benang kusut? Gampang atau susah? Susah Bapak Ibu, benang kusut kita urai susahnya bukan main. Apalagi jala Bapak Ibu. Susahnya bukan main. Dari sini kita ngerti cara berpikir Simon Petrus. Kenapa dia cuma tebarkan 1 jala? Karena kalau dia tebarkan 10 jala, kalau dapat ikan, kalau nggak dapat, begitu dia pulang sampai di pantai, dia harus repot ngeberesin 10 jala. Bapak. Jadi dari sini kita dapatkan prinsip apa? Ternyata seringkali yang membuat kita nggak bisa berjalan dalam ketaatan yang total adalah karena seringkali kita nggak mau repot dan nggak mau bayar harga. Halo? Karena kalau dapat Bapak Ibu, kalau nggak dapat, sama seperti begini kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah masuk supermarket? Supermarket. Diem aja dari tadi kan. Kasih apa kayak respon gitu. Ini kan di bawah ada supermarket Bapak Ibu ya. Waktu Bapak Ibu masuk di depan pintu supermarket ada motor Mio. Pernah lihat ya? Rice cooker, setrika, kipas angin dipajang. Kalau kita mau dapatkan itu Bapak Ibu, kita mesti belanja sekian ratus ribu baru dapat kuponnya. Kita mesti isi kuponnya, masukin ke dalam kotak, nanti diundi. Pernah dapat kuponnya? Pertanyaan saya, pernah ngisi kuponnya? Kenapa nggak diisi? Karena belum tentu dapat Bapak Ibu. Setuju nggak?
Coba kalau pasti dapat diisi gak? Diisi. Sama kayak istri saya. Kemarin habis beberes rumah, berapa waktu yang lalu saya beres-beres rumah. Dapat 1 bundel. Kupon undian berhadiah kagak diisi sama dia. Kenapa gak diisi? Ya gak pernah dapat Bapak Ibu. Betul gak? Saya mau nanya, kalau pasti dapat diisi gak sama istri saya? Oh jangankan 100, 1000 pun diisi sama dia. Halo? Nah kadang-kadang kita berjalan sama Tuhan tuh kayak begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita minta sama Tuhan, Tuhan berkati dulu dong Tuhan, baru aku lakukan. Tuhan buka jalan dulu dong Tuhan, baru aku lakukan. Bapak Ibu baca Alkitab, tidak ada prinsip firman Tuhan model kayak begitu. Halo? Prinsip firman Tuhan, beriman dulu, baru dapat. Lakukan dulu, baru dapat. Yang mengerti katakan amin. Percaya dulu Bapak Ibu, itu prinsip firman Tuhan. Halo? Kita gak mau taat karena kita gak mau bayar harga. Karena memang melakukan kebenaran itu gak bisa anak kecil yang lakukan kebenaran. Yang harus lakukan kebenaran memang harus orang dewasa. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, jangan cuma sekedar tua loh. Cuman tua doang tapi gak dewasa. Itu jemaat yang di sebelang Bapak Ibu ya. Kalau jemaat semua yang di sini, semua bukan hanya sekedar tua tapi dewasa juga. Aminnya dikit nih. Bapak Ibu siap masuk dalam firman Tuhan? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tadi baru pendahuluan aja kan. Nah hari ini saya mau sharingkan beberapa hal Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu. Kenapa sih kita harus berjalan dalam ketaatan yang total? Kenapa ketika kita mendapatkan perintah Tuhan kita harus melakukannya tuh dengan total Bapak Ibu. Yang pertama, alasan yang pertama adalah sadar gak Bapak Ibu bahwa Tuhan itu senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Halo? Itu sebabnya kenapa Allah kita dipanggil dengan sebutan yang paling intim Bapak Ibu. Allah kita panggil sebagai Bapa. Halo? Karena Bapa senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya Bapak Ibu. Ada di antara kita bapak-bapak di tempat ini yang ketika anaknya minta roti kita kasih ular. Kalau ada silakan maju. Kita baptis pakai api. Halo? Tidak ada Bapak Ibu. Kalau kita Bapa yang benar, kita akan senantiasa memberikan yang terbaik buat anak kita. Nah itu sebabnya kenapa Tuhan mau supaya saudara berjalan dalam ketaatan. Karena Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu. Sekalipun kita gak ngerti perintahnya. Sekalipun mungkin kita gak paham perintahnya. Tapi lakukan dulu. Karena percayalah dia Bapa yang baik. Yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Waktu Simon Petrus gagal mendapatkan ikan, udah semalam-malaman dia cari ikan gak dapat. Waktu berjumpa dengan Yesus, apakah Yesus ngomong begini, Mon, lu ikut gue deh balik lagi ke pantai. Tebarin jala, ya puji Tuhan lah dapat 5 Mon. Puji Tuhan lah dapat 10. Apakah Tuhan cuma memberikan 5 ikan? Apakah Tuhan cuma memberikan 10 ikan kepada Simon? Daripada 0 mendingan 10 kan? Halo? Tuhan gak berikan 5 atau 10 ikan. Tuhan berikan dia isi ikan sampai perahunya mau tenggelam Bapak Ibu. Halo. Pernah baca berita detik.com? Ada yang suka nongkrongin berita? Pernah dengar berita kapal tongkang kapal hampir tenggelam karena penuh dengan ikan? Pernah dengar berita kayak begitu? Seumur hidup gak pernah Bapak Ibu. Tapi peristiwa ini kan peristiwa nyata Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik kepada Simon sampai perahunya mau tenggelam. Satu hari saya dipanggil kepala sekolah. Anak saya baru kelas 6 SD Bapak Ibu, dipanggil kepala sekolah kan. Ya biasa Bapak Ibu kan buah tidak pernah jauh dari pohonnya kan Bapak Ibu ya. Waduh, saya dulu pertama sekolah SMP, baru orang tua saya dipanggil sama kepala sekolah. Ini baru kelas 6 udah dipanggil nih. Istri saya udah gak berani ngadepin ya Bapak Ibu, ya kan. Saya yang ngadepin, saya yang datang ke sekolah. Waktu saya datang ke sekolah, berhadapan dengan kepala sekolahnya. Ternyata bukan karena anak saya mukul orang Bapak Ibu, bukan. Karena dia ngomong begini kepala sekolahnya,
Bapak mau gak anak Bapak SMP masuk di sekolah ini? Ternyata anak saya ini pilihan Bapak Ibu. Baru sekolah kelas 6, 2 bulan langsung suruh masuk SMP Bapak Ibu. Baru 2 bulan kelas 6. Masuk SMP. Siap saya bilang. Tapi Bapak harus bayar uang pangkalnya. Saya siap. Hamba Tuhan kan hidup dengan iman. Ada iman? Kita main iman aja, siap. Oke. Dikasih lihat berapa rupiah. Waduh, hampir pucat semaput saya Bapak Ibu. Uang sekolahnya hampir 30 juta Bapak Ibu uang pangkalnya. Saya bilang sama anak saya, Dek, nih kamu lulus SMP bisa langsung cari kerja nih Dek. Mahal banget ya kan 30 juta. Begitu dikasih lihat uang sekolahnya hampir 4 juta. Saya bilang, ya ampun Dek, kita bisa cicil rumah nih Dek. Mahal banget sekolah zaman sekarang Bapak Ibu. Kemudian saya nanya sama kepala sekolahnya, Bu, ada nggak sekolah di yayasan yang sama tapi yang lebih murah? Oh ada Pak, di daerah Gunung Sahari. Jadi yang di Gajah Mada itu nomornya 2. Yang di Gunung Sahari itu nomornya 3. Udah gak usah nanya-nanya, dengerin aja. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi yang nomor 3 ini uang pangkalnya 50% lebih murah. Uang sekolahnya 50% lebih murah. Kita kan Pacinko ya Bapak Ibu, pasukan Cina kota kan kita. Begitu dengar 50% lebih murah itu kayak sayup-sayup saya dengar suara Tuhan Bapak Ibu. 50% dahsyat. Itu di sepanjang pulang ya, saya pulang sama anak saya naik mobil. Saya ngomong begini sama anak saya, Dek pikir kayaknya yang nomor 2 itu kurang bagus deh. Lebih bagus yang nomor 3. Ya kan? Biasa kan kita cari ini kan. Ya kan? Kemudian anak saya ngomong begini, Dedi, kalau aku sekolah yang nomor 3, ekskulnya gak terlalu banyak, pelajarannya gak terlalu dalam. Tapi kalau aku yang nomor 2, ekskulnya banyak, pelajarannya bagus Dedi. Jadi nanti kalau aku lulus SMP, aku bisa masuk SMA favorit. Ngeri, belajar dari mana nih anaknya. Memang buah tidak pernah jauh dari pohonnya Bapak Ibu. Saya dengar perkataan anak saya itu ngomong kayak begitu. Besokannya, saya lunasin uang pangkalnya langsung cash keras Bapak Ibu. Habis tabungan saya Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, kalau Bapak di dunia aja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Apalagi Bapak kita di sorga, dia senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita harus berjalan dalam ketaatan yang total Bapak Ibu. Yang kedua, yang terakhir. Tapi sebelum saya sampaikan yang kedua, saya mau izin dulu nih Bapak Ibu nih. Setelah saya khotbah, saya mau langsung jalan pulang. Kembali ke gereja saya Bapak Ibu, karena ada kelas. Diizinkan Bapak Ibu? Diizinkannya kayaknya gak tulus ya. Diizinkan? Kalau udah diizinkan baru yang kedua, poin yang kedua. Yang kedua adalah begini. Kenapa kita harus berjalan dalam ketaatan yang total? Karena ketaatan yang total itu memang fondasi kekristenan. Tapi kenapa Bapak Ibu? Yang kedua, sadar gak kita kalau perintah Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita? Halo? Sekalipun kadang-kadang kita gak ngerti loh. Kenapa Tuhan kasih perintah model kayak begini? Kadang-kadang kita argumen sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Halo? Tapi perintah Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Perintah Tuhan itu gak akan pernah membawa saudara kepada rancangan kecelakaan Bapak Ibu. Tidak pernah. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Alkitab. Ada satu perintah Tuhan yang diberikan kepada para imam yang hidup di bait suci Bapak Ibu. Tuhan memberikan perintah begini. Di dalam bait suci itu kan ada ruangan-ruangannya. Ya kan? Dan di situ kan harus ada benda penerangannya dong Bapak Ibu. Nah benda penerangan ini Tuhan kasih perintah begini. Bahan bakar untuk benda penerangannya itu para imam harus kasih minyak zaitun yang murni dan yang harus ditumbuk Bapak Ibu. Saya mau nanya, Tuhan ngerepotin kita gak nih? Untuk benda penerangan harus minyak zaitun. Kenapa gak bimoli?
Kenapa gak minyak tanah aja sih Tuhan? Bisa gak kita ngomong kayak begitu? Kenapa harus minyak zaitun yang murni dan yang harus ditumbuk? Minyak zaitun kan mahal Bapak Ibu. Anti kolesterol, darah tinggi. Makanya Bapak Ibu kalau nyampe di sana, udahlah salib-saliban gak usah dibawa. Bawa pulang minyak zaitun Bapak Ibu. Buat makan Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kasih? Perintahnya harus minyak zaitun. Dan yang harus ditumbuk. Ini kalau bisa jawab angpaunya 5 juta. Saya naikin lagi. Tapi kalau salah jawab, ya mesti kasih saya dong. Keadilan sosial. Para peneliti Alkitab diteliti. Kenapa Tuhan kasih perintah harus minyak zaitun? Karena ternyata cuman minyak zaitun yang murni dan yang ditumbuk. Ketika dibakar dengan api, tidak mengeluarkan asap sama sekali Bapak Ibu. Bait suci itu kan gak ada jendelanya Bapak Ibu. Gak kayak gereja kita, ini dibuka jendela kan. Ya ampun. Jadi selama ini gak tahu ini jendela. Hah? Ini kan jendela, dibuka ada jendelanya Bapak Ibu, setuju? Bait suci itu gak ada jendela. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau yang mereka bakar minyak tanah. Keluar itu COVID mah lewat Bapak Ibu. Kita udah mati belebekan di dalam itu keracunan. Betul gak sih? Itu dia. Tuhan kalau memberikan perintah sempurna. Sekalipun kadang-kadang merepotkan. Ini masih belum ada amin gak masalah ya. Saya kasih satu contoh lagi. Tapi kalau satu contoh ini juga masih belum amin. Nih Ko Wigan saya jujur aja gak tahu lagi gimana cara ngajar jemaat ini Bapak. Yang kedua, Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Saul? Saul ini kan raja pertama Israel kan? Iya kan? Saul ini bukan hanya sekedar gagah, tapi dia gagah dan tinggi. Katakan saya gagah dan tinggi. Mirip-mirip kayak pendeta yang lagi khotbah itu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu hari Tuhan memberikan perintah kepada Saul. Saul bunuh semua orang Amalek. Laki-laki, perempuan, anak-anak, bantai semua. Bahkan bukan cuma orang yang dibantai, ternak-ternak mereka bantai semua. Saya mau nanya, perintah Tuhan gampang gak? Gampang dong. Pasukannya mereka ada, senjatanya mereka punya, tinggal bantai kan. Setuju gak? Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan sama Saul? Nah ini nih Bapak Ibu nih. Saul dengar firman Tuhan. Firman Tuhan dimodifikasi sama dia. Dimodifikasinya sesuai dengan jidatnya dia doang. Semau-mau dia. Halo? Dan apa yang dilakukan sama Saul? Ternak-ternak yang kurus-kurus, yang cacingan, yang udah hampir mau mati, itulah yang dibunuh. Yang tambun-tambun, biarkan hidup. Bapak Ibu tahu kenapa dibiarkan hidup? Kalau masalah persembahan itu kan cuma alasan rohani yang dikeluarkan Saul kan. Kalau bikin alasan rohani kan ya Bapak Ibu udah paling jago lah bikin alasan-alasan kayak gitu kan. Pak, Bapak minggu depan pelayanannya. Oh jangan saya. Kenapa Pak? Nanti yang muda-muda aja regenerasi Pak. Nah, kita pakai alasan rohani. Bisa gak kita cari alasan rohani? 1001 macam alasan mas saudara paling jago bikinnya. Saudara tahu kenapa binatang-binatang ternak yang tambun dibiarkan hidup sama Saul? Karena Saul itu punya perhitungan ekonomi Bapak Ibu di kepalanya. Cuan. Katakan cuan. Itu kalau lembu-lembu yang tambun dibikin stick Bapak Ibu. Wah berapa duit. Pernah nonton yang di TikTok tuh Bapak Ibu ya. Orang makan steak yang mahal-mahal tuh Bapak Ibu. Itu ada perhitungan ekonominya Bapak Ibu. Ada satu orang yang dibiarkan hidup sama Saul. Namanya siapa? Namanya Agag, raja orang Amalek. Kenapa Raja Agag dibiarkan hidup? Raja Agag dibiarkan hidup karena Saul itu adalah orang yang haus pujian Bapak Ibu. Karena Raja Agag itu diarak Bapak Ibu. Supaya orang Israel
memuja dan mengeluh-elukan Saul, Bapak Ibu. Saul kan orang yang haus pujian kan. Sehingga dia iri hati sama Daud, Daud mau dibunuh kan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan Israel itu kan punya yel-yel ya Bapak Ibu. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh. Makanya karena pujiannya gak ke Saul, ke Daud, mau dibunuh Daud Bapak Ibu. Itu dia. Dan Bapak Ibu tahu konsekuensi dari ketidaktaatan Saul. Konsekuensinya adalah sampai dengan hari ini, spirit Amalek itu masih hidup Bapak Ibu. Padahal sudah diberi perintah sama Tuhan. Udahlah. Satu lagi nih ya. Saya udah cukup panjang sabar nih Bapak Ibu. Satu lagi terakhir. Bonus. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Bileam? Nah ya Bileam ya. Bileam ini kan nabi Tuhan nih Bapak Ibu. Iya kan? Dia pergi untuk mengutuki bangsa Israel. Padahal Tuhan udah berfirman sama dia. Balik, jangan pergi, balik. Disuruh balik terus, betul? Tapi Bapak Ibu tahu hal yang paling memalukan dalam Alkitab adalah apa? Karena seringkali kita gak mau dengar-dengaran. Kita argumen terus sama Tuhan. Di dalam kisah Bileam, Tuhan harus pakai keledai untuk berbicara kepada manusia Bapak Ibu. Saya berdoa siang hari ini, biar Tuhan gak pakai pudel di rumah saudara untuk bicara kepada saudara. Ini pasti piara pudel semua ya kan. Kuk, weh bertobat lo. Gak usah. Halo? Saya mau nanya, Tuhan bisa pakai binatang gak? Tuhan bisa pakai binatang. Saya undang mau main musik, asik. Ini saya cerita nih Bapak Ibu, ini saya kesaksian Bapak Ibu. Satu hari waktu saya sekolah di STT Tawangmangu, saya di Tawangmangu itu cuma 2 tahun Bapak Ibu. Lepas 2 tahun tuh kita harus pergi praktek Bapak Ibu. Nah kita semua orang tuh udah tahu kemana Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan. Tapi ada satu teman saya, dia mengeraskan hatinya. Tuhan udah suruh dia untuk melayani di Papua. Tapi dia keraskan hatinya, dia gak mau ke Papua, dia mau ke Jakarta Bapak Ibu. Jadi di kampus semua orang udah pergi praktek, dia masih di kampus. Dia masih berdoa, dia masih cari suara Tuhan. Hari keempat di sekolah Tawangmangu. Selesai makan siang, dia gak langsung tidur. Dia nongkrong di depan kamar asrama. Di depan kamar dia ambil gitar sambil nyanyi muji Tuhan. Dia lihat di depan kamar ada pohon mangga. Sambil nyanyi dia lihat ada daun pohon mangga ke bawah Bapak Ibu. Ini saya cerita ini sampai gemeter nih Bapak Ibu ya. Waktu teman saya lihat itu daun jatuh ke bawah. Dia doa sama Tuhan dalam hati. Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya pelayanan ke Papua, saya minta tanda. Dan tandanya adalah saya minta daun mangga yang jatuh naik lagi ke dahannya. Ini kurang ajar gak nih anak nih Bapak Ibu? Ini kan mencobai Tuhan nih Bapak Ibu, setuju gak? Halo? Tapi Bapak Ibu tahu, hari itu juga Tuhan jawab doanya. Itu pohon mangga kan manis Bapak Ibu ya. Banyak semut rangrang kan. Tuhan pakai semut rangrang. Itu semut rangrang ngerubungin itu daun yang jatuh Bapak Ibu. Dipikul sama mereka rame-rame naik ke pohon. Nempel lagi di dahan yang sama Bapak Ibu. Waktu teman saya lihat itu daun nempel lagi di dahan yang sama. Teman saya langsung sujud di depan pohon mangga itu. Dia katakan begini, 2 tahun aku dilatih untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi aku gak peka dengan suara Tuhan. Sehingga Tuhan harus pakai semut untuk berbicara kepadaku. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, dengarkanlah. Halo? Perintah Tuhan sempurna dan Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap kita. God bless you all.